Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah subuh yang selamat dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah kembali membangunkan kita, yang telah kembali menghidupkan kita dari tidur, dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Salah satu nikmat terbesar kita ketika di subuh hari kita masih bisa bangun. Artinya Allah masih memberi kita kesempatan untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan kita, wabil khusus dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang senantiasa kita jadikan panutan, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah subuh yang selamat dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam kalender Islam kurang lebih 12 bulan, mulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Tapi ada satu bulan yang dipilih oleh Allah sebagai Sayyidus Subuh, penghulunya bulan. Itulah bulan suci Ramadan. Tentu ada beberapa keistimewaan sehingga Allah memilih bulan tersebut. Yang pertama, di bulan itu Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk manusia yang membedakan antara hak dan yang batil. Maka diminta kepada kita untuk senantiasa banyak membaca Al-Quran dan senantiasa mengamalkannya, apatah lagi di luar dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, di dalam bulan itu dari kurang lebih 30 atau 29 hari ada satu malam yang dijelaskan dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik jadi satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun perbandingannya. Bayangkan kalau 80 tahun, kita manusia ini jarang sampai 80. Kalaupun ada, alhamdulillah, karena usianya Nabi kan 63. Jadi kalau ada orang tuaku di subuh hari punya usia melebihi dari usianya Nabi, itu satu kesyukuran. Artinya Allah sudah beri kita bonus. Ya, tinggal kita memperbanyak amalan kebaikan kita. Tapi kita yang di bawah 63 jangan terlalu berharap bonus, karena jangan sampai kita minta bonus yang datang diskon. Ya, kan kita cuma 2 diskon. Kalau bukan bonus, diskon. Diskon itu yang dimaksud belum sampai usianya.
63 atau dari usianya Nabi sudah meninggal dunia. Dan sekarang Pak, kalau dihitung-hitung kematian, sebenarnya bukan yang tua banyak meninggal. Hampir dirata-ratakan itu anak muda, ya, anak-anak, ketika itu orang tua. Yang masukkan dirahmati oleh Allah. Kemudian kita manusia ini dari sekian banyak usia kita yang Allah berikan tidak lepas daripada salah dan hilaf. Dan kita 1 kali 24 jam itu tidak lepas daripada dosa. Kadang-kadang kita minta maaf, Idul Fitri, iya. Coba, dosa itu setiap hari. Kadang-kadang minta maaf sekali setahun. Apa agenda pertama ketika Idul Fitri? Itu dulu minta maaf. Tidak salah sebenarnya, tapi persoalannya dosa ini hari-hari. Makanya Nabi mengatakan cicil-cicil dosa. Aku cerah dari cicil dosa. Kata Nabi, sebelum kau tidur, disitulah sebenarnya engkau bagus saling memaafkan. Kenapa di saat sebelum tidur kita harus minta maaf? Karena tidur itu bahagian dari mati kecil. Nah, bagaimana ketika kita tidur di malam hari, subuh tak bangun-bangun? Alangkah menyesalnya kita, baik kepada suami atau istri yang salah satunya meninggal. Jadi itu konsepnya Nabi, sebelum tidur minta maaf. Suami istri, siapa duluan? Istri dulu. Karena istri itu kalau kita lihat secara fitrah, neneknya itu kan Hawa. Itu Hawa kalau disebut terbuka mulut Hawa. Makanya wajar perempuan itu kalau 1 kali 24 jam tidak pernah berhenti bicara. Karena memang itu neneknya Hawa. Jadi kalau ada suami bilang suami saya itu baik, istri saya itu baik Ustaz, dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi tidak pernah bicara, akhir bersih istri hanya sampai bisa. Ya, jadi wajar karena menurut Dr. Isa Dahlan itu ya ada 5.000 kata yang harus keluar dari lisannya perempuan 1 kali 24 jam. Tangkis itu. Nah kita suami, kakek kita Adam, coba sebut Adam, tertutup mulut itu. Jadi sebaik-baiknya laki-laki itu diam saja. Karena itu cerita bukan pencerama. Tapi kalau ceramah, benar subhanallah. Apa dalilnya? Bukan Quran, bukan hadis, tapi pokoknya. Kalau sebagian dari di sini, coba, kan yang mulai minta maaf. Sampaikan kepada suami apa salahmu 1 kali 24 jam. Jangan tunggu lebaran. Pak, minta maaf selama ini banyak salah dan dosa. Mudah-mudahan kita bisa maaf. Pasti gini suami barang mati tidak Pak, bagus katanya kalau sebelum tidak kita saling memaafkan supaya dosa yang sehari itu terhapus. Pasti kita suami tak ampun dosa selama ini. Itu sebenarnya gaji kita yang 5 juta itu cukup sekali Pak. Kenapa selama ini kurang? Dikasih 5 juta hilang kurang. Saya pakai mencicil Pak garis Pak. Kalau sudah begitu mau disalahkan sudah terjadi. Sebagai seorang suami sama saja. Nah sebaliknya suami juga harus minta maaf. Jangan cuma istri, kadang-kadang juga suami itu punya salah. Terus terang juga ya, kalau begitu saya juga terus terang. Sebenarnya gaji itu bukan 5 juta, 10 juta. Di mana 5 juta ya? Ada di kompleks sebelah. Nah, kalau sudah begini, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi sebelum tidur itu supaya ketika kita tidur perasaan tenang. Kenapa? Beban yang dipikirkan tadi itu bisa saling memaafkan. Ini yang kadang orang tidak perhatikan. Padahal dosa ini antara maghrib Isya pasti bikin dosa. Isya ke subuh pasti bikin dosa. Kadang-kadang minta maaf itu kalau lebih coba yang pertama. Baik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di
khairum min alfi syahrin ini yakin dan percaya setiap amalan ibadah kita diterima oleh Allah. Setiap dosa yang kita perbuat insya Allah akan ampuni. Taruhlah kehidupan kita 60 tahun, 60 tahun, 40-nya itu dipenuhi dengan banyak dosa, yang 20 taubat. Apakah yang 40 itu Allah tidak maafkan? Ternyata Allah maafkan. Sepanjang kata Allah, sepanjang hamba mau bertobat, innahu kana tawwab. Itu konsepnya. Ketika kita berharap kepada Allah, tapi ketika kita berharap kepada manusia lagi. Coba lihat kita manusia, bagaimana pun kita saling misalnya menyukai, saling menyayangi, baik kepada tetangga, mobil khusus kepada keluarga sendiri, saudara kandung sendiri. 1000 kebaikan kita buat itu bisa terhapus dengan 1 kesalahan. Kalau kita bertetangga, bagaimana kita baiknya bertetangga. Tapi kalau ada salah 1 tetangga, itu yang 1 ingat terus, ya 1000 dirubah. Tapi kalau Allah tidak, sebesar apapun dosa, mungkin dengan 1 amalan Allah bisa ampun. Makanya intinya berharap kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Jadi khairum min alfi syahr itu luar biasa ketika Allah bertemu kan. Nah, kadang kan orang bertanya kapan datangnya itu? Itu kan dikatakan Lailatul Qadar. Makanya Allah tidak pastikan waktu dan tanggalnya. Seandainya dipastikan waktu dan tanggalnya itu Lailatul Qadar, pasti betul ditaruh. Saya kira cuma 1 kali ditaruh sekali sebulan. Makanya Allah rahasiakan supaya apa? Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu tidak istiqamah, tidak melihat lagi ganjil genapnya. Intinya beribadah saja. Persoalan di sini sela-sela itu Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Ini yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan itu kita diperintahkan puasa. Nah, puasa juga ini Bapak Ibu, tidak semua orang dipanggil. Yang dipanggil itu aman. Allah tidak katakan ya ayyuhal insan, hai orang-orang Islam, diwajibkan kamu berpuasa, tidak. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang bisa menunaikan ibadah puasa. Karena ibadah puasa ini dikatakan ibadah sirriyah, ibadah yang tidak nampak. Beda dengan ibadah lain. Bisa dilihat, sholat bisa dilihat, bisa didengarkan. Orang sedekah bisa, orang naik haji bisa dilihat. Bahkan satu-satunya mungkin amalan yang tidak bisa kena penyakit ria itu puasa. Apa yang mau dilihat kalau puasa? Beda kalau sholat, mentah-mentah ada calon mertua di belakang. Kebetulan kita imam, masih bagus baca. Salah sedikit 3 lembar dibaca. Tapi begitu sholat di rumah, terikul pangkulan. Coba itu bisa kena penyakit. Begitu juga sedekah, begitu juga yang haji. Dan selain itu semua bisa dinilai, kecuali puasa. Kalau kita orang misalnya salat di al-mukhlisin, imamnya takbir Allahu Akbar, kita resapi baca. Kadang kalau hati kita mengatakan, betul salat di sini. Dia suasana tenang, khusyuk. Kenapa? Karena kita rasakan, kita lihat, kita dengarkan suara imam. Ya, bisa dinilai. Orang sedekah juga mungkin ada yang bersedekah di samping kita, yang mungkin pekerjaannya lebih rendah daripada kita, tapi ketika dia bersedekah jauh lebih besar daripada kita. Timbul perasaan di situ. Kenapa dia bisa sedekah? Begitu juga orang naik haji, selepas dari tanah suci kita bisa lihat karakternya. Subhanallah, tetanggaku selama selepas dari tanah suci karakternya berubah drastis. Mulai ucapannya, sikapnya berubah. Ini mungkin dinamakan haji mabrur. Tapi puasa Pak, nah yang bisa lihat. Belum pernah kita temukan di Baraya. Wih, bagus puasanya itu. Kenapa kau tahu? Selalu menunda. Tidak ada hubungan. Ya ada orang sedih-sedih mulu dikatakan apa puasa, tidak ada hubungannya. Karena yang tahu itu cuma kita dengan Allah. Makanya puasa itu sekali lagi ya mengajarkan ikhlas. Allah tidak jelaskan berapa besarnya.
Beda kalau siapa yang sholat di masjid dengan di rumah 27 derajat. Siapa yang sholat sunnah sebelum sholat wajib lebih seperti dunia dan isinya pahala. Tapi puasa dari benda Allah tidak jelaskan sekian kurang. Sama saja kalau kita ada penjual di depan rumah, tinggal di situ penjual ikan, penjual buah, penjual sayur. Yang dipanggil penjual sayur, maka yang dua itu tidak akan balik. Kenapa? Tidak dipanggil. Mungkin banyak golongan, tapi Allah katakan ya ayyuhallazina amanu, yang dipanggil itu orang beriman. Makanya kalau ada penjual sudah dipanggil 2-3 kali dan tidak dengar ayatnya. Iya, beriman dirahmati Allah. Jadi sekali lagi ikhlas kita puasa karena Allah. Sama orang ketika yang panggil, ayo kerja sama saya, gajimu 1 juta. Bisa jadi ada bos kita rajin, dan begitu tidak ada pengawas bisa jadi malas-malas. Tapi ketika yang panggil resiko, gajimu saya hanya tentukan, tidak usah patuh. Di sini lah mungkin dilihat keikhlasan seseorang. Beginilah juga puasa. Iya. Kemudian apa? Puasa itu mengajarkan kita kejujuran. Sedikit pun makanan tidak mau kita lewatkan masih di kerongkongan kita ketika kita dalam puasa. Coba di satu tempat misalnya kita cuma berdua dengan makanan waktu di siang hari, bisa jadi ada kesempatan, tapi kenapa sedikit saja air makanan tidak mau kita biarkan masuk karena merasa malu kita dapat mau. Contoh kecil, kita pergi sholat duhur di masjid. Sebelum masuk di masjid kita berwudu, kumur-kumur, 3 masuk, 2 keluar. Kemana 1 langsung turun. Siapa yang tahu? Tidak tahu Pak Imam, tidak tahu di samping tak. Yang tahu itu cuma kita yang mau. Tapi kenapa setetes pun tidak mau kita biarkan? Kenapa? Sekali lagi kita merasa malu di hadapan Allah. Maka kita berharap melalui puasa Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Karena ini bulan kesempatan besar bagi kita yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Jauh sebelumnya banyak orang minta wabalik Ramadan, ya Allah sampaikan saya di bulan Ramadan sekeluarga. Tapi apa yang terjadi belum sampai Ramadan? Salah satunya sudah dipanggil menghadap kepada Allah. Nah kita alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan intinya Ramadan itu dibaratkan tamu yang sifatnya sementara, tak lama, 1 bulan. Saya ngajar di Jalan Kapukosa, kebetulan bertetangga dengan warga Tionghoa. Bertanya sama saya, Ustaz, bisakah diusulkan itu di Muni? Kalau bisa Ramadan 1 tahun. Ini sama. Kenapa tak untung sekali ke Ustaz? Ini subhanallah. Jadi bukan hanya umat Islam yang merasakan, termasuk di luar Islam juga merasakan berkahnya bulan Ramadan. Sekali lagi sebagai tamu itu tidak lama. Sama kalau ada orang yang datang di rumah bertamu, tidak lama itu paling lama 3 hari. Jadi kalau ada yang bertamu di rumah kita 1 tahun, nah bukan tamu itu, makpuntor. Karena itu sekali lagi ya, di akhir-akhir Ramadan Allah senantiasa beri kita yang namanya la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.